ini mungkin yang paling penting adalah sektor sumber daya alam ya. Nah, artinya kita baru-baru ini lagi mendorong BPK Aceh untuk melakukan audit terhadap sektor lingkungan, khususnya sumber daya alam. Nah, kebetulan dalam konteks kewenangan selama ini BPK daerah memang tidak pernah melakukan audit terhadap sumber daya alam. Akan tetapi untuk semester 2015 ini BPK sudah sepakat bahwa semester awal akan masuk untuk melakukan audit sumber daya alam, khususnya di Aceh Utara. Itu yang menarik juga. Ini adalah menjadi test case mereka dan kita berharap semua pihak untuk bisa mendukung ini. Karena sumber daya alam Aceh hari ini menjadi perhatian internasional. Dalam arti kata orang semua ingin melakukan invest ke Aceh, akan tetapi kita dalam konteks sistem ini masih sangat lemah. Dalam arti kata, apalagi misalnya baru-baru ini Gubernur sudah mengeluarkan warning untuk melakukan jeda khususnya tambang. Akan tetapi bagaimana proses yang sudah selama ini yang hutan-hutan Aceh yang sudah dirambah? Sebenarnya apa yang terjadi di sektor ini? Ya, jadi kalau peluang-peluang yang pertama kita sudah melakukan eksaminasi. Ada kanun nomor 14, kanun nomor 15. Kanun ini kita melihat bahwa terjadi terhadap potensi tindak pidana korupsi. Kanun ini kanun nomor 14 ini kanun tentang perizinan sektor hutanan. Sementara kanun 15 ini adalah kanun kehutanan Aceh. Nah, kita melihat bahwa regulasi ini adalah berpeluang terjadi tindak pidana korupsi dalam konteks proses perizinan. Yang kedua untuk lahan. Nah, ada beberapa sebenarnya kasus yang lagi kita verifikasi kasus ini. Memang targetnya ini yang kita mau laporkan ke KPK. Termasuk misalnya yang paling dekat dari sini misalnya kasus lahan kentang, yaitu adalah hutan lindung, yaitu yang terjadi di Bena Meriah. Yang baru-baru ini kentang itu juga baru dipanen dan itu juga ikut dihadiri oleh Gubernur Aceh. Itu akan diadvokasi sampai ke tingkat nasional? Ya, KPK targetnya. Kapan itu rencananya? Paling telat Desember 2014. Ya, artinya sekarang kita sudah melakukan proses verifikasi lapangan, investigasi lapangan sudah selesai. Kita lagi mengumpulkan dari sisi administrasinya, karena proses yang modusnya ini adalah sebenarnya modus yang paling menarik kalau kita temukan dengan kasus-kasus lain sektor sumber daya alam. Artinya yang pertama daerah hutan lindung, akan tetapi kayu-kayunya itu cuma 1/4 yang dikeluarkan, sementara lain itu dibawa alat berat tapi itu dikuburkan. Jadi kesannya bahwa ini bukan daerah hutan lindung, jadi semak-semak. Dan ini terlibat para penyelenggara negara, makanya salah satu semangat kita harus melaporkan ke KPK.